badik kita tidak ada taruh di belakang. Kita punya badik di depan. Ya. Ini Siri ya? Ya, bisa dibilang begitu. Kita tunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan mendukung pembangunan. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya. Ya ini sekarang rutenya masih Bandung, Surabaya. Belum ada Makassar, Parepare. Padahal pada tanggal 12 Agustus 2014 sudah dilakukan groundbreaking oleh Menko Perekonomian Bapak Khairul Tanjung ketika itu, didampingi dengan Menteri Perhubungan Bapak Aye Mangindaan dan Menteri Pertanian Suswono, serta Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Sarwo Yassin Limpo meletakkan batu pertama pembangunan rel kereta api di Desa Siawu kilometer 140 baru. Nah, senang sekali kita hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, masih muda, orangnya cerdas, dan putra daerah yang mendapat tugas khusus. Dengan senang hati kami menghadirkan Bapak Andi Amanagappa yang mendapat tugas khusus dari pemerintah menjadi Kepala Balai Pengelola Perkeretaapian Sulawesi Selatan. Ya. Groundbreaking bertepatan dengan ulang tahun perkeretaapian yang ke-150 tahun. Tapi banyak orang bertanya, kereta api di Sulawesi Selatan jadikah? Ya silakan mungkin bisa Pak Kepala Balai untuk menjelaskan tentang itu. Ya. Baik, terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk menjelaskan perkembangan perkeretaapian di Sulawesi Selatan. Jadi alhamdulillah kebetulan kami diberi kesempatan untuk menjabat di posisi Kepala Balai ini kurang lebih sudah jalan hampir 1,5 bulan. Dan saat ini kita sedang menyelesaikan pembangunan menyisakan kurang lebih sekitar 2 km di wilayah Pangkep. Kalau melihat perjalanan panjang pembangunan kereta api yang sudah hampir 5 tahun, insya Allah di tahun anggaran 2022 ini akan kita operasikan paling lambat di triwulan keempat, paling tidak sekitar bulan 10. Nah, kondisi ini bisa diyakini karena kenapa? Karena proses pembangunan yang sedang berjalan itu terus secara masif kita lakukan. Nah, hanya tinggal 2 kilo tadi yang saat ini tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu untuk proses pembangunannya. Nah, itu sebagai gambaran informasi awal. Berarti 2 km itu sudah selesai pembahasan lahannya atau tinggal proses pembangunan? 2 km itu tinggal menyambungkan saja. Nah, jadi prosesnya tepatnya ada di wilayah Pangkep, itu ada sekitar 3 desa. Desa Bontokio, kemudian Maminasa Tekne, sama Bontolangkasa. Nah ini tinggal menunggu waktu karena sudah masuk ke ranah pengadilan negeri untuk penetapan eksekusinya. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir, tahun ini kita akan operasikan kereta api. Optimis ya, optimis untuk dengan waktu yang tersedia sampai sekarang? Ya. Masih terkejar? Oh masih. Jadi begini, kalau bicara struktur pembangunan itu, kita bicara pembangunan itu untuk badan jalannya kurang lebih 4 bulan. Nah, katakanlah kita berhitung sekarang sudah bulan Januari. Nah, target saya untuk penyelesaian tanah ini paling telat di Februari minggu pertama sudah tersambung semua. Nah, kita berhitung matematis karena konstruksi itu tidak bisa kita bohongi. Konstruksi itu terukur. Makanya di dalam tagline kami itu kerja cepat, terukur, dan aman. Nah, menghitung dari situ Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juni itu insya Allah badan jalan sudah naik.
artinya sudah pada posisinya. Nah, kemudian pasang rel, katakan paling lama 1 bulan, bulan Juli. Maka diharapkan bulan Agustus kita bisa trial. Nah, ini mungkin kesempatan kepada komunitas, semua komunitas, tidak hanya komunitas yang sifatnya informasi ya, media segala macam, tapi kami ingin memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah ikut merasakan naik kereta api. Nah, nanti kita akan jadwalkan untuk pemerintah kabupaten kota yang bersinggungan dengan jalan rel kereta api, kita beri kesempatan untuk sosialisasi dengan menaiki kereta api. Luar biasa. Jadi 5 kabupaten kota ya, berkesempatan untuk itu. Baru, Pangkep, Maros, Makassar. Berarti 4 ya. Nah, 4 itu nanti akan kita lakukan. Parepare belum. Oh, Parepare belum. Parepare belum. Karena kita masih ada di ujungnya Palandro itu. Ada sekitar 25 km yang belum tersambung. Oh, belum tersambung. Nah, ini yang sedang dalam pembahasan untuk pembuatan DED-nya. Oh, DED-nya. Terus itu sebenarnya sekarang ini sudah berapa persen yang sudah selesai? Kalau bicara persentase, ini sebetulnya sudah di ujung untuk yang segmen ketiga. Nah, segmen ketiga itu adalah dari Pangkep sampai ke arah Mandai. Nah, kalau bicara persentase rata-rata, itu bisa kita bilang sekitar 90%. 90% saja. Nah, yang 10%-nya memang tinggal penyelesaian tanah dan penyelesaian untuk pembangunan finishing saja. Jadi untuk pekerjaan struktur bangunan bawah itu sudah kita selesaikan. Jadi itu mungkin gambaran daripada proses penyelesaian pembangunan kereta api, dan kami punya keyakinan berdasarkan hitung-hitungan tadi optimis paling tidak di bulan 8 itu kita sudah coba trial, bulan 9 paling telat kita lakukan pengujian safety assessment. Sehingga nanti kalau di triwulan keempat sudah ada kereta api ininya, angkutan penumpang, maka bisa kita operasikan di bulan 10. Nah, itu yang kita akan lakukan. Tapi sebenarnya selama ini kendala apa yang dihadapi sehingga tadi 2014 sudah groundbreaking, terus malah orang mengatakan bahwa itu groundbreaking kereta api itu sudah 3 kali dan sampai sekarang belum selesai-selesai. Kendala apa yang selama ini menjadi penghambat? Jadi begini, permasalahan pembangunan itu tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya untuk proyek atau proyek strategis nasional. Ini tidak hanya terjadi di Sulawesi, terutama menyangkut masalah pengadaan tanah untuk pembangunan. Jadi selalu itu yang menjadi katakan obstacle ya, termasuk di Sulawesi ini. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau berdasarkan yang kami terima informasinya itu memang ada keberatan dari masyarakat terhadap besaran nilai appraisal. Nah, proses pentahapan ini sebetulnya sudah kita lakukan cukup panjang. Jadi proses pengadaan tanah itu tidak instan. Jadi ada 4 tahapan itu. Dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan. Nah, 4 tahapan ini prosesnya tidak instan. Nah, kadang-kadang memang ada miss di lapangan dan dalam tanda kutip ada oknum. Nah, oknum yang bermain dan memanfaatkan harga sehingga nilai tawar itu dinego. Padahal ketentuannya kita punya koridor. Ada koridor-koridor yang bisa dibatasi sehingga pemerintah tidak bisa bayar kalau persyaratannya tidak terpenuhi. Nah, itu gambaran sederhananya. Nah, bagaimana edukasi dari pihak BPKA tentang sebenarnya ini sebenarnya ganti produktivitas, sehingga dana-dana yang dari ganti untung tadi itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Jadi memang begini, memang kondisi di Sulawesi ini berbeda dengan kondisi di Jawa maupun di Sumatera. Saya perhatikan memang sedikit berbeda. Mungkin juga karena background kita. Background kita itu sama seperti kita punya ini kan, badik kita tidak ada taruh di belakang, kita punya badik di depan. Itu menunjukkan karakter kita bicara selalu terbuka, bicara terbuka dan jelas gitu. Begitu kita sudah bicara, begitu yang kita kawal. Nah, tadi yang ditanyakan itu memang begini, kalau kita lihat kondisi pengadaan tanah itu kan cuma menyisakan kalau di persentase itu kurang dari 1% penyelesaian.
Dan posisinya sekarang sudah dititipkan di pengadilan. Itu adalah upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan pengadaan tanah. Makanya kemudian dana pengadaan tanah itu dititipkan pengadilan. Pertanyaannya, kenapa yang kurang dari 1% ini menyandera yang 99%? Jadi bisa dibilang yang dirugikan ini adalah 99%. Nah, kenapa kita harus dikalahkan sama yang kurang dari 1%? Makanya perlu kita lakukan upaya hukum supaya ini dilakukan penertiban lahan di lapangan. Nah, pertanyaan kemudian, apakah masyarakat juga bisa melakukan upaya hukum? Bisa, silakan gitu. Nah, mereka bisa melakukan upaya hukum. Kalau keberatan dengan penetapan appraisal, silakan dibuktikan di pengadilan. Nah, sehingga kemudian kalau sudah ada putusan yang inkrah bahwa ada koreksi terhadap besaran nilainya, pengadilan memerintahkan dalam hal ini Balai Kereta Api untuk melakukan pembayaran sisanya. Nah, itu upaya-upaya hukum mungkin yang bisa dilakukan. Tapi sekarang kita tuntaskan ini. Nah, makanya saya kira pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus hadir. Harus hadir mendampingi masyarakatnya. Karena masyarakat kita ini, apalagi yang masuk ke daerah pedalaman itu, tidak memiliki kapasitas. Ya, tidak memiliki kapasitas dan perlu didampingi. Karena kita ini sebagai pejabat daerah punya tanggung jawab itu. Kan kita digaji berdasarkan pajak negara juga kan. Nah, kewajiban kita mendampingi. Kita harus hadir itu. Nah, saya mau cerita sedikit ini. Waktu saya dinas di Sumatera Utara, ada juga penolakan itu. Saya rapat di Forkompinda. Cuman waktu itu saya bilang begini, kalau memang pemerintah daerah ada keberatan atau menolak pembangunan ini, sampaikan saja ke pemerintah pusat, supaya anggaran ini tidak usah lagi dilanjutkan. Lebih baik saya bawa pulang ke kampung saya. Saya bilang begitu. Kalau ada ini pembangunan kereta api di kampung saya bawa pulang. Sekarang ternyata doanya dijawab. Doanya dijawab, dikasih pembangunan kita di Sulawesi Selatan. Kalau sekarang ditanya begitu saya, bagaimana Pak? Saya bilang harus selesai pembangunan. Ini harus kita tuntaskan karena kenapa? Hanya kurang dari 1%. Gitu. Jangan sampai yang 99 sekian persen tersandera oleh yang kurang dari 1%. Kita tunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan mendukung pembangunan. Dan kita laksanakan itu di triwulan keempat kita operasikan. Dan sebagai putra daerah, yakin mampu untuk itu? Ya, kita harus tunjukkan itu. Karena kenapa? Ini juga bagian daripada test case. Kenapa kemudian Menteri Perhubungan memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk memimpin Balai Kereta Api? Artinya apa? Dia ingin kita betul-betul merangkul masyarakat Sulawesi Selatan. Dan tolong, mari kita sama-sama jalan gitu. Kalau ada keberatan segala macam, sampaikan. Dan pemerintah daerah harus sama-sama mendampingi. Karena proyek ini bukan untuk kepentingan kementerian. Proyek ini dibangun di Sulawesi Selatan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi harus dipahami itu. Karena yang rugi siapa? Kalau ini tidak terbangun, kita yang rugi. Kenapa? Anggaran pusat. Daerah istilahnya tidak terlalu berat istilahnya. Hanya mendampingi saja. Semua proses pengadaan tanah, pembangunannya, ini semua lewat APBN. Nah, apalagi? Itu saya kira yang perlu kita tekankan menjadi komitmen bersama. Sehingga proses pembangunan ini berjalan dengan sukses sesuai dengan harapan. Ini Siri ya? Ya, bisa dibilang begitu. Saya juga kalau bicara Siri ini, saya sempat juga terucap itu. Saya bilang saya nggak sebutlah pimpinan saya. Saya bilang, Pak, kalau saya sampai Desember ini tidak ada pergerakan di lapangan, Pak, nggak usah nunggu Januari, saya bilang. Begitu akhir tahun, pindahkan saya. Dan alhamdulillah, kita bisa buktikan itu. Di Maros kita selesaikan, hanya tinggal pangkep. Nah, kalau pangkep ini selesai, saya optimis bulan 10 kita operasi. Luar biasa. Ya, menjawab tantangan dan tugas amanah kementerian ya. Ya. Ini nanti kalau kereta sudah beroperasi, sebenarnya apa keuntungan dari situ dibanding dengan moda transportasi yang lain? Selama ini kan jalur Makassar Parepare selama ini darat lancar. Nah, kira-kira apa keuntungan dari masyarakat? Jadi begini, ini juga harus menjadi perhatian bersama bahwa proses pembangunan sampai dengan pasca pembangunan banyak manfaat yang bisa kita ambil atau kita rasakan langsung. Pada saat pembangunan contohnya,
Nah, pada saat pembangunan itu banyak kesempatan tenaga kerja lokal. Kalau kita membahasakan itu padat karya. Nah, jadi masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut bekerja pada sektor-sektor informal yang mungkin secara material tidak terlalu berat. Nah, jadi masih bisa mereka kerjakan. Itu. Terus kemudian apa lagi? Material-material daerah. Ini kan transaksi langsung. Ketika ada transaksi langsung, akan tumbuh perekonomian di sekitar. Apalagi yang paling sederhana, ketika sudah mulai banyak masyarakat di satu lokasi, pekerja, itu kan ada warung-warung. Nah, mereka langsung transaksi itu. Tumbuh kegiatan ekonomi. Ya. Masyarakat yang level paling bawah, itu merasakan langsung transaksi ekonomi itu. Itu pada proses pembangunan. Kemudian pada proses pasca pembangunan adalah pengoperasian. Ini yang saya kira pemerintah daerah juga lagi-lagi harus masuk ke dalam sini. Sebab kenapa? Penyiapan SDM. Nah, kita seringkali terlambat. Kalau kita bicara kereta api ini operasi katakan di bulan 10, maka pemerintah daerah harus menyiapkan SDM sebelum bulan 10. Apa itu upayanya? Melakukan pendidikan berdasarkan kompetensi. Nah, tenaga-tenaga ini kan harus disertifikasi. Nah, sebab kalau tidak, nanti kita jadi penonton. Nah, makanya pada kesempatan ini, saya kira kita semualah, tidak hanya pemerintah daerah, unsur-unsur yang terlibat di Sulawesi Selatan untuk proaktif mengawal proses pembangunan sampai dengan pengoperasian. Sehingga pembangunan ini tidak hanya dirasakan sebagai sebuah pemberian gift dari pemerintah pusat, tapi dia ikut serta dari proses sampai dengan pengoperasian. Nah, itu ditandai dengan apa? Keterlibatan SDM. Nah, mungkin secara teknis ini harus dipersiapkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Jadi ada upaya untuk bagaimana merekrut tenaga kerja lokal yang bisa terlibat dalam proses pembangunan dan operasi kereta api nantinya. Iya, ini peluang kerja. Jadi peluang kerja dan harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Karena kecakapan itu memang harus dilakukan pendidikan. Kereta api ini kan ada ilmunya, sedikit ada khusus lah, kita bisa bilang begitu. Sehingga memerlukan SDM yang terampil sesuai dengan kualifikasinya. Nah, makanya kita tidak boleh terlambat. Tadi bicara tentang khusus-khusus tadi itu, sepertinya balai pengolahan kereta api di Sulawesi Selatan ini balai khusus, tidak sama dengan balai-balai yang lain. Oh iya, ini juga mungkin perlu kita informasikan bahwa Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan ini adalah balai yang kedua yang akan lahir sebagai BLU. Nah, sebelumnya ada namanya Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Dia itu BLU, artinya setengahnya itu ada bisnisnya seperti BUMN. Jadi tidak hanya dia sebagai regulator, tapi juga dia seperti operator. Dia mencari pendapatan dari pengelolaan aset-aset yang ada di sepanjang jalur kereta api. Oh, berarti kalau begitu kesempatan masyarakat sekitar itu sangat terbuka lebar. Sangat terbuka. Jadi begini, kita punya stasiun, kita punya parkir, kita juga punya SDM terampil. Ini bisa dikerjasamakan. Yang paling sederhana misalnya stasiun. Stasiun itu nanti bisa jadi etalase. Etalase buat usaha misalnya, buat advertising, ini bisa masuk ke kita. Nah, momentum ini harus dimanfaatkan, termasuk juga dengan harian Fajar ini. Kita bikin kegiatan bundling kegiatannya. Ada iklan di stasiun, kemudian kegiatan kami juga diberitakan di harian. Nah, itu mungkin salah satu upaya yang bisa kita lakukan di dalam pemanfaatan aset-aset kereta api Sulawesi Selatan. Itu menarik sekali dan saya kira sangat terbuka lebar untuk masyarakat bisa bekerjasama dengan Balai Pengelola Kereta Api Sulsel. Banyak kelebihan jika kita menggunakan kereta api. Bro Daeng sendiri kalau liburan sering naik kereta bersama keluarga. Di samping tentu pergi mancing yang merupakan hobi berat dari beliau. Kita rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut.